Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru selesai asar di sini. Oh, alhamdulillah. Oke, Ustaz, nabda insyaallah. Ayo tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Para hadirin dan hadirat peserta daurah Palestina sesi yang kedua ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, nikmat kesehatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini waktu Indonesia Tengah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk melanjutkan kajian kita seputar Palestina. Insya Allah pada hari ini kita akan mendapatkan materi yang tidak kalah pentingnya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu hadis-hadis seputar Baitul Maqdis. Ya, insya Allah bersama dengan kita, Ustadz Ahmad Musyaffa LC-MA. Ya, sebelum kami mempersilahkan kepada beliau, sebelumnya kami akan membacakan biodata beliau. Nama beliau Ahmad Musyaffa, tempat tanggal lahir Gresik 17 Juli 1983. Alamat rumah beliau, kediaman beliau di Rumah Quran Al-Mujtaba, Taman Kapuk Permai, Blok E nomor 78B, Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Adapun pendidikan beliau, yang pertama Ponpes Al-Karimi, yang kedua KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, kemudian S1 beliau di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan S2 beliau di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Beliau juga sementara mengambil S3, doktorah beliau di Turki saat sekarang ini. Adapun pengalaman organisasi beliau, yang pertama beliau merupakan redaktur Buletin Sinai, Studi Informasi Alam Islami Mesir 2008 sampai 2009. Kemudian beliau menjadi Direktur Studi Informasi Alam Islami Sinai itu 2009 sampai 2010. Dan yang ketiga Direktur Internasional Aqsa Institute 2017 sampai sekarang, dan Divisi Program Koalisi Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis 2018 sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan anggota Komite Pembentukan Ikatan Ulama Indonesia Bela Al-Quds 2018 sampai 2019. Adapun pekerjaan beliau, aktivitas beliau sekarang ini, yang pertama beliau merupakan dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau juga merupakan Kepala SMP Islam Terpadu Bina Ummah di Cirebon, sekaligus beliau merupakan Khodim Yayasan Islam Al-Mujtaba. Keikutsertaan beliau dalam event-event Baitul Maqdis, yang pertama beliau mendampingi safari dakwah Imam Besar Masjid Al-Aqsa Syekh Dr. Ikrimah Sobri di Indonesia. Beliau juga pernah sebagai penerjemah narasumber internasional Dr. Amal Muhammad Khalifah dalam seminar Al-Quds Internasional. Beliau juga pernah mendampingi Syekh Nasif Nasir, owner lembaga kajian Al-Quran Al-Qala'id Al-Quraniyah dalam safari dakwah di Kalimantan Timur. Beliau juga merupakan narasumber bedah buku Hadis Arba'in Maqdisiyah di Jabodetabek. Beliau merupakan muwajjih nasional tema Baitul Maqdis, Sumbar Kaltim DKI Jakarta, Lampung, Jabar, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Adapun kesertaan beliau dalam event-event Baitul Maqdis internasional, yang pertama beliau merupakan delegasi Indonesia dalam Mimbar Al-Aqsa untuk dai dan khotib di Istanbul, Turki. Ya, juga dai khotib yang kedua di Istanbul, Turki juga beliau hadir.
Kemudian yang ketiga, peserta Simposium Aliansi Dunia Pembela Al-Quds yang ke-9 di Istanbul, Turki, dan peserta Simposium Aliansi Dunia Pembela Al-Quds ke-10 di Turki juga beliau hadir. Delegasi Indonesia dalam Multaqa Ulama Internasional Al-Quds Amanati yang kedua beliau hadir, dan delegasi Indonesia dalam Multaqa Ulama Internasional Al-Quds Amanati yang ketiga, seminar pendidikan internasional di Malaysia, juga seminar ulama internasional mengkaji hukum normalisasi dengan Israel di Istanbul, Turki, juga beliau ikut serta di dalamnya. Ini sekilas CV beliau yang sempat kita bacakan pada sore hari ini. Untuk beristifadah dengan beliau semaksimal mungkin, maka langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Ahmad Musyafa, untuk membagikan faidahnya, ilmunya kepada kita semua. Al-fursa matruka li fadilatihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Marzuki Umar, moderator kita pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam momentum muktamar yang keempat Wahda Islamiyah. Maka kami mengucapkan selamat muktamar keempat organisasi masyarakat, organisasi Islam Wahda Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kegiatan muktamar keempat, dan Allah hasilkan keputusan-keputusan yang senantiasa membawa keberkahan untuk Indonesia, untuk Islam secara keseluruhan. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur diberikan kesempatan ya bisa bersilaturahim kembali dengan para masyayikh di Wahda Islamiyah. Alhamdulillah, sebelumnya sudah kita sering berguru kepada para masyayikh di Wahda Islamiyah dengan Ustadz Zaitun Rasmin, dengan Ustadz Ikhwan Jalil, ya, dan para masyayikh yang lain. Alhamdulillah, sesungguhnya saya kurang pantas menyampaikan ini, apalagi masyayikh kita di Wahda Islamiyah jauh lebih mumpuni, dan beliau-beliau tentunya sudah banyak terlibat langsung di dalam kegiatan pembelaan terhadap Baitul Maqdis yang sebelumnya tentunya dimulai dari pemahaman, dimulai dari al-ilm, dimulai dari edukasi tentang Baitul Maqdis. Tentu saya tahu banyak ya kegiatan-kegiatan kepalestinaan yang diadakan oleh Wahda Islamiyah dan mendatangkan langsung dari ulama-ulama internasional. Maka yang saya sampaikan ini tentu adalah bagian dari tadzkirah saja, mengingatkan kembali akan pesan baginda Nabi Muhammad SAW untuk tidak meninggalkan sedikit pun kewajiban kita terhadap al-qadaya al-asasiyah, permasalahan inti dari umat Islam, yaitu Baitul Maqdis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan berapa menit, Ustadz? Nanti ada tanya jawab atau materi saja?
Iya, nanti ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit, materi sekitar 45 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab 15 menit. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz, agar bisa menyesuaikan waktunya. Baik, saya izin untuk bisa share screen. Apakah bisa ya? Saya bisa langsung share screen ini. Ya, follow Ustadz. Ya. Ya, terima kasih. Insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang hadis-hadis seputar Baitul Maqdis. Ada seorang ulama yang saya kira kita mengenal beliau karena beliau sering sekali datang ke Indonesia. Beliau bernama Profesor Dr. Murawih Nassar. Beliau adalah salah satu dari pendiri Ikatan Ulama Palestina Diaspora, ulama-ulama Palestina yang ada di luar Palestina. Beliau juga menjadi sekretaris di Lajnatul Quds, Komite Al-Quds yang berada di bawah naungan Al-Ittihad Al-Alami Ulama'il Muslimin, Persatuan Ulama Muslim Internasional, mempunyai satu bidang khusus yang membidangi edukasi tentang Al-Aqsa, tentang Baitul Maqdis, yaitu Lajnatul Quds. Sungguhnya ada banyak buku ya, ada banyak buku yang merangkum hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan di antara hadis yang kita mengenalnya dan kita diajarkan langsung oleh yang bersangkutan, oleh Profesor Dr. Murawih Musa Nassar. Beliau mengumpulkan menemukan 162 hadis yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Kemudian beliau kumpulkan, beliau pilih dari sekian banyak itu yang sahih. Nah, itu kemudian dikumpulkan ada 40 hadis. Nah, kemudian buku beliau, kumpulan ini diberi nama dengan Al-Arba'un Al-Maqdisiyah. Buku Al-Arba'un Al-Maqdisiyah. Kami di International Aqsa Institute mendapatkan kehormatan untuk menerjemahkan buku beliau, sehingga buku ini diharapkan bisa menjadi rujukan, bisa menjadi landasan aktivitas kita, kegiatan kita dalam pembelaan terhadap Baitul Maqdis, dan ini merupakan landasan ideologis kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untuk melakukan pembelaan terhadap Baitul Maqdis. Beliau mengumpulkan 40 hadis, ya. Ini hanya matannya saja, ya, hanya matannya saja, dan kita diminta oleh beliau untuk menerjemahkan dan menyebarluaskan ke masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Tentu namanya mirip-mirip dengan istilah-istilah kitab-kitab yang lain, ya. Ada Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, kata 40 memang sesuatu yang sangat banyak dipakai oleh para ulama dalam buku-buku yang intinya adalah untuk memudahkan, ya, untuk mengingat. Ya. Sebelum kita akan membahas tentang isi dari buku ini, mungkin dalam daurah sebelumnya sudah dijelaskan, ya, di mana letak Baitul Maqdis. Ya, ini adalah peta Palestina, sekedar mengulang saja sedikit sebentar. Kemudian dari peta Palestina ini ada wilayah yang bulat berwarna merah. Inilah letak di sini Masjid Al-Aqsa. Dan kemudian bulat yang berwarna hijau ini adalah kota Gaza, ya, kota Gaza. Keseluruhan ini adalah peta Palestina. Dan saat ini
kondisi ini masih di bawah penjajahan Zionis Israel, dan yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa itu adalah sebuah komplek, ya, bukan satu masjid saja, tetapi sebuah komplek yang luasnya 14,4 hektar yang mencakup di dalamnya ada Al-Jami' Al-Qibli, ada juga Al-Jami' Al-Umari, di dalamnya juga ada Masjid Al-Marwani, Musalla Al-Marwani di sebelah sini di bawah tanah. Kemudian ada juga Qubbatus Sakhra yang kubahnya berwarna emas, ya. Ini adalah Masjid Al-Aqsa. Ya, insya Allah sama-sama kita al-bahas. Dan kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang Baitul Maqdis, tentang Maqdisiyah, tentu kalau kita klasifikasikan itu ada 3. Yang pertama, hadis yang berbicara tentang masa lalu, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sampai nabi-nabi sebelumnya, dan sampai dengan awal penciptaan manusia. Indikasi yang kedua, kita temukan hadis-hadis yang berbicara tentang Baitul Maqdis, yaitu bersamaan dengan masa diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga menemukan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, berkaitan dengan Palestina, tapi belum terjadi. Ya, tapi kaitannya dengan akhir zaman. Ini ada 3 klasifikasi, 3 fase ini, ya, dalam seluruh hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kita ingin mengupas misalkan bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang peristiwa masa lalu para nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka ini adalah ternyata mereka mempunyai tanggung jawab yang sama sebagaimana tanggung jawab yang dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk memberikan perhatian untuk menjaga Baitul Maqdis, menjaga Masjid Al-Aqsa. Baik, para hadirin sekalian, peserta daurah Palestina yang kedua, ada hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang masa lalu. Misalkan kita lihat hadis Rasulullah tentang bangunan apa atau tempat ibadah yang pertama kali ada di atas muka bumi ini. Ya. Sahabat Abu Dzar termasuk di antara sahabat yang sering bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang Baitul Maqdis. Tentu ini menunjukkan keterikatan hati beliau, penasarannya beliau terhadap Baitul Maqdis. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa apa yang ditanyakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Masjid apa yang pertama kali diletakkan, dibangun di atas muka bumi ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, al-Masjidul Haram. Jadi yang pertama kali tempat yang ada di atas muka bumi ini dipilih oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk bersujud, tempat untuk mengabdi kepada Allah, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, "Qultu tsumma ayya?" Setelah itu masjid apa ya Rasulullah?
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala al-Masjidul Aqsa. Setelah Masjidil Haram dibangun, kemudian yang kedua adalah al-Masjidul Aqsa. Di sini tidak disebutkan Masjid Nabawi ya. Nah, memang Masjid Nabawi keberadaannya jauh setelah keberadaan Masjid Al-Aqsa. Ya, dan Masjid Nabawi itu dibangun pada masa Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ini bercerita tentang peristiwa yang sangat awal sekali, ya, penciptaan tempat ibadah, dan ini nyambung juga dengan ayat Al-Quran ya, yang menyebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Disebutkan di situ dengan Bakkah, ya, mubarakan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, kam kana bainahuma? Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa? Antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Rasulullah menjawab, arba'una sana. 40 tahun. Ya, 40 tahun. Jadi jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. Dari hadis ini kemudian para ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Jadi sesungguhnya siapa yang membangun Masjidil Aqsa, gitu ya. Nah, dari hadis ini para ulama menguatkan pendapat bahwa yang membangun Masjid Al-Aqsa itu adalah sama yang membangun Masjidil Haram. Dan jarak 40 tahun untuk usia zaman dulu itu adalah waktu yang sangat sedikit ya. Kalau kita lihat misalkan dakwahnya Nabi Nuh saja sampai 950 tahun. Jadi kalau usia jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa hanya 40 tahun, maka itu jarak yang sebentar. Pendapat yang pertama adalah yang membangun pertama kali itu adalah malaikat. Kemudian pendapat yang kedua yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Kemudian pendapat yang ketiga adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan ulama Maqdisiyah yang menguatkan pendapat bahwa yang membangun Masjidil Haram itu adalah Nabi Adam alaihi salam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam ketika datang atau ketika diutus oleh Allah dakwah ke Mekah, pada hakikatnya Nabi Ibrahim ketika datang ke sana Masjidil Haram sudah ada. Ya. Kalau kita lihat redaksi dalam Al-Qur'an, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, Engkau meletakkan aku di padang gersang, tidak ada tanaman apapun di rumahmu, Baitikal Haram. Artinya Masjidil Haram sudah ada sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dalam ayat yang lain, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kala Nabi Ibrahim, kata-kata yarfa'u berbeda dengan makna wad'u, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an inna awwala baitin wudi'a. Termasuk pertanyaan sahabat Abu Dzar di sini juga ayyu masjidin wudi'a. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam, ya, beliau meninggikan fondasi yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian para ulama menguatkan pendapat bahwa ternyata pembangunan Masjidil Haram, pembangunan Masjidil Aqsa ini ternyata mendahului, artinya bersamaan dengan awal-awal penciptaan manusia. Dijadikan sebagai tempat ibadah manusia di atas muka bumi ini
yaitu 40 tahun saja dari Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Aqsa ini berkaitan dengan awal kejadian dunia ini, awal diciptakannya manusia, awal kehidupan dunia ini. Kemudian kalau kita lihat hadis yang lain misalkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau itu ketika berada di Taif mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Sulaiman ibn Dawud alaihi salam sa'alallaha thalathan a'tahu ithnatain. Sesungguhnya Nabi Sulaiman putra Nabi Dawud alaihi salam memohon kepada Allah 3 permintaan, ya. Allah telah mengabulkan 2 permintaannya, a'tahu ithnatain wa nahnu narju an takuna lahu ats-tsalitsah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, nahnu narju, kami berdoa, kami memohon kepada Allah agar yang ketiganya pun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan Nabi Sulaiman? Fasa'alahu hukman yusadifu hukmah. Nabi Sulaiman memohon kebijakan yang sesuai, yang tepat sasaran karena beliau sebagai seorang pemimpin, dan fa'atahu Allahu iyyahu, dan Allah telah mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian yang kedua, permohonan Nabi Sulaiman, wasa'alahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi, memohon kerajaan alaihi salam. Dan permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga adalah wasa'alahu ayyuma rajul kharaja min baitihi la yuridu illa sholata fi hadzal masjid. Seseorang yang keluar dari rumahnya tidak ada keinginan lain kecuali menginginkan sholat di masjid ini. Artinya
generasi awal mereka yang telah datang ke Palestina, ya, jauh sebelum Bani Israel datang ke Palestina. Kemudian ada hadis yang lain yang berkaitan dengan Nabi Yusha bin Nun. Jadi memang kalau kita melihat runutan sejarahnya di dalam Al-Quran pun juga begitu, ya. Jadi mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim. Recording in progress. Allah diselamatkannya kemana? Diselamatkannya menuju ke Baitul Maqdis. Wa najainahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke negeri yang kami berkahi, yaitu negeri Baitul Maqdis. Dari Nabi Ibrahim kemudian secara turun-temurun banyak nabi yang diutus oleh Allah untuk memuliakan Baitul Maqdis, menjaga Baitul Maqdis. Nah, termasuk generasi ini adalah muncul setelah generasi Nabi Musa alaihissalam, ketika orang Yahudi diajak oleh Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel diajak oleh Nabi Musa alaihissalam setelah mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis, untuk masuk ke Palestina, ya. Yang perkataan Nabi Musa alaihissalam ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang disucikan, al-ardul muqaddas, ya, al-ardul muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis, yang diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Tetapi apa jawaban Bani Israel saat itu kepada Nabi Musa alaihissalam? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka takut, mereka nggak mau untuk masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina, karena di dalamnya ada orang yang jahat, padahal mereka diajak masuk oleh Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah, untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tetapi mereka enggak mau. Bahkan mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi engkau bersama dengan Tuhanmu berdua. Kami mau duduk-duduk saja di sini. Inna hahuna qa'idun. Akhirnya mereka kemudian diharamkan oleh Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis, sehingga mereka terombang-ambing selama 40 tahun, yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka terombang-ambing selama 40 tahun, dan akhirnya kemudian Allah kembali utus seorang rasul dari muridnya Nabi generasi setelah Nabi Musa alaihissalam, ini bernama Nabi Yusha bin Nun. Ternyata Nabi Yusha bin Nun ini melanjutkan dulu apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk masuk ke Baitul Maqdis, untuk menaklukkan Baitul Maqdis dari Al-Jabbarin, dari orang-orang yang jahat tadi, ya. Dan dalam perjalanannya ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna syamsa lam tuhbas ala bashar. Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan atas manusia, illa liyusha, kecuali untuk Yusha, layali yasara ila Baitul Maqdis, untuk beberapa malam perjalanan beliau menuju Baitul Maqdis. Kalau ada satu buku yang juga menjelaskan hal ini, yang ditulis oleh ada Al-Idha'at Al-Maqdisiyah, Cahaya Baitul Maqdis, yang ditulis oleh Profesor Mukhlis Barzak. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Yusha bin Nun ini
berkata kepada matahari, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai matahari, engkau menjalankan perintah Allah, terbit kemudian terbenam. Saya juga menjalankan perintah Allah untuk menaklukkan Baitul Maqdis, maka ya Allah, karena kami sama-sama menunaikan kewajiban, menunaikan perintah-Mu ya Allah, maka tahanlah matahari sampai saya selesai untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Dan akhirnya matahari itu pun ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeser, ya, tidak sampai terbenam, sampai kemudian selesai proses penaklukan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Nabi Yusha bin Nun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, sebenarnya masih ada beberapa hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan kejadian masa lalu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan para nabi. Nah, kemudian kita bahas di fase yang kedua, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul. Tentu kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah hadis yang sangat panjang sekali menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kemudian membenarkan yang ada dalam Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran, termasuk proses perpindahan kiblat yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah masih berada di Mekah, kemudian Rasulullah kembali pulang ke Mekah dan sudah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Saat itu Rasulullah ketika sholat, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Dan waktunya di sini disebutkan shallaina ma'an nabiyyi nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Kami sholat bersama dengan Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis, waktunya kurang lebih 16 ya, atau 17 bulan, kurang lebih 1,5 tahun, ya. Bayangkan saat itu Mekah, ya, Ka'bah ada di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menghadapkan salatnya ke Baitul Maqdis. Dan ternyata Baitul Maqdis bagi orang-orang Palestina itu karena tadi ya, karena terjadi banyak kesamaan, termasuk di antara ulama kenapa menguatkan pendapat bahwa yang membangun Masjidil Haram itu sama orangnya yang membangun Masjidil Aqsa, karena secara bangunan, konsep pembangunannya sangat mirip sekali antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Bujurnya semi persegi panjang, ya. Kemudian arah dari Baitul Maqdis itu mihrabnya sudah menuju ke Ka'bah, ya. Jadi ketika terjadi perpindahan kiblat, Masjidil Aqsa tidak merubah kiblat, ya. Artinya orang yang sholat di Masjidil Aqsa dari dulu, dari sebelum kewajiban perpindahan kiblat ke Ka'bah, itu memang arahnya sudah ke arah Ka'bah, gitu ya, menghadap ke selatan, tepat ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Sehingga ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian di Madinah Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Yahudi, ya, yang mana orang Yahudi tentu mereka begitu sangat berkiblat kepada Baitul Maqdis, gitu ya. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipindahkan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardah. Kami melihat engkau menengadahkan wajahmu ke arah langit, kemudian memohon kepada Allah untuk dipindahkan kiblatnya, dan kami pindahkan kiblat itu yang engkau ridhai. Dan akhirnya dipindahkanlah kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, Ka'bah, sehingga di Madinah kita kenal ada 2 masjid, ya.
Soalnya kalau posisi orang di Madinah itu bisa berubah, ya, masjidnya berubah. Makanya di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Karena disitulah terjadi awalnya perubahan kiblat. Yang awalnya masjid itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, kemudian ketika terjadi perubahan kiblat ke Ka'bah, akhirnya masjid itu mihrabnya dirubah menuju ke Ka'bah. Nah, ini kaitannya dengan al-qiblatul ula. Tentu ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak saya sebutkan hadis tentang Isra Mi'raj karena hadisnya sangat panjang sekali, ya. Mulai dari Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram, ya, kemudian menggunakan kendaraan burak, kemudian Rasulullah diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha, melewati dari pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hadisnya sangat panjang sekali sehingga mohon maaf tidak saya tampilkan, sengaja saya pilih hadis-hadis yang pendek-pendek, ya, bukan berarti nomor sekiankan, tetapi memang keberadaan hadis itu ada, ya, dan itu penjelasan yang luar biasa, kejadian mukjizat yang agung yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis yang lain yang berkaitan juga dengan Masjidil Aqsa, yaitu perintah untuk datang ke Masjidil Aqsa, ya, ini tentu kaitannya dengan pada masa Nabi Muhammad SAW diutus dan berlaku sampai dengan saat ini. La tusyaddur rihal, ini saya kira hadis yang sangat masyhur. Janganlah kalian melakukan perjalanan yang memaksakan diri, perjalanan yang membutuhkan persiapan yang banyak, yang melelahkan, ya, kecuali hanya kepada tiga masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidul Rasul, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Dan kita dari hadis ini kita memastikan mendapatkan penjelasan bahwa tiga masjid ini adalah tiga masjid yang memang mendapatkan kemuliaan, dijelaskan kemuliaannya oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak boleh tiga masjid ini dipisahkan dari kaum muslimin. Kita ada hadis Rasulullah SAW yang juga bercerita tentang bahwa hadis ini sesungguhnya klasifikasinya harusnya masuk di akhir zaman, ya, akhir zaman, karena redaksinya ini seharusnya akhir zaman. Tapi ya saya mohon maaf ini salah meletakkan, harusnya masuk di klasifikasi yang ketiga, yaitu sesuatu yang belum terjadi. Dari Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan ada hijrah setelah hijrah. Gitu, ya. Kalau kita dengar hadis la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah pasca Fathu Makkah, gitu, ya. Jadi ini sekaligus menjawab ada orang yang agak sinis, ya, terhadap urusan Palestina. Ada orang yang sinis terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa orang Palestina tidak hijrah saja? Nabi Muhammad hijrah. Nah, itu, ya, untuk menyelamatkan akidah. Kenapa orang Palestina tidak hijrah? Nah, ini saya di sini ingin memberikan juga jawaban bahwa sesungguhnya la hijrata ba'dal fathi. Setelah penaklukan kota Makkah tidak ada hijrah. Yang ada adalah al-jihad. Yang ada adalah mempertahankan tanah milik umat Islam. Sampai kemudian nanti datang akhir zaman. Nah, disinilah berlaku hadis Rasulullah SAW, akan ada waktu nanti. Satakunu hijratun ba'da hijratin. Fakhiyaru ahlil ardi alzamuhum muhajara Ibrahim. Saat itu, orang-orang yang terbaik itu adalah orang yang menempati tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Di manakah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim? Baitul Maqdis, Palestina. Yaitu ketika Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari Babilonia,
dikejar-kejar oleh raja, kemudian diselamatkan oleh Allah, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Nah, selain Baitul Maqdis, sisanya itu wa yabqa fil ardi syiraru ahliha. Sisanya orang yang ada di luar Baitul Maqdis itu orang-orang yang buruk semua. Talfidhuhum arduhum. Jadi tanahnya saja melaknat mereka. Ya. Jadi mencela, tanahnya nggak ridho ditempati oleh orang-orang buruk. Ya. Takdzuruhum nafsullah. Termasuk Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai mereka, orang-orang yang tinggal di negeri selain Baitul Maqdis. Wa tahsyuruhumun nar. Mereka akan dikumpulkan bersama dengan kera, wal khanazir, dan babi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini belum terjadi. Ini adalah kaitannya dengan akhir zaman. Ketika terjadi akhir zaman, makanya terjadi hadis Rasulullah yang lain menyebutkan, ketika terjadi kerusakan di dunia ini ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kepada kami? Termasuk Dzul Asabi', seorang sahabat yang bernama Dzul Asabi', meminta fatwa atau meminta penjelasan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, idzabtulina bil baqa bima tansahu lana. Kalau kami sudah engkau tinggalkan ya Rasulullah, kalau engkau sudah wafat ya Rasulullah, kami hidup sedangkan engkau tinggalkan kami ya Rasulullah, apa yang engkau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Alaika bi Baitil Maqdis. Pergilah engkau ke Baitul Maqdis. Hadis yang lain, kalau di negeri ini terjadi kerusakan semuanya, maka Rasulullah, pergilah engkau ke Baitul Maqdis. Artinya memang akhir zaman ini akan terjadi bahwa seluruh negeri ini akan rusak. Artinya tidak ada orang yang baik kecuali ada orang yang tinggal di Baitul Maqdis. Ini makanya tadi kaitannya ini harusnya masuk dalam klasifikasi akhir zaman. Ya. Kemudian kembali ini sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, termasuk sahabat yang sangat rindu terhadap Baitul Maqdis, makanya sering bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sesungguhnya memadukan dua fase. Artinya yang pertama adalah fase mulai dari bi'tsah Nabi sampai dengan nanti akhir zaman. Gitu ya, akhir zaman. Jadi ada dua masa. Ada yang sudah terjadi dan ada yang akan terjadi. Hadis ini dari sahabat Abu Dzar menceritakan, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sahabat Abu Dzar ini memang penasaran betul ya terkait dengan Baitul Maqdis. Ya karena memang saking seringnya Nabi Muhammad berbicara tentang Baitul Maqdis. Sampai tadi Syekh Murawwih menemukan hadis 162 hadis. Begitu seringnya Nabi Muhammad berbicara tentang Baitul Maqdis, padahal beliau ke sana hanya satu kali saja pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi sepulangnya beliau, dia banyak bercerita tentang Baitul Maqdis, sehingga ini menjadikan penasaran bagi sahabat-sahabat yang lain, termasuk sahabat Abu Dzar, bertanya kepada Rasulullah. Saking seringnya diceritakan oleh Nabi Muhammad, seolah-olah Masjidil Aqsa itu lebih utama dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Nah, akhirnya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayyuhuma afdal, Masjidu Rasulillah atau Baitul Maqdis? Dalam riwayat yang lain, ayyuhuma afdal, as-salatu fi masjidika amis salatu fi Baitul Maqdis? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih utama? Salat di masjidmu ya Rasulullah, Masjid Nabawi, atau di Masjid Baitul Maqdis? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, salatun fi masjidi hada afdalu min arba'i salawatin. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama 4 kali lipat dibandingkan dengan salat di Baitul Maqdis. Berarti kalau Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain, maka Masjidil Aqsa keutamaannya berdasarkan hadis ini 250 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid kita. Kemudian, mulai dari redaksi hadis setelahnya ini, wala ni'mal musalla, ini adalah
kaitannya dengan akhir zaman. Ya, kaitannya dengan akhir zaman. Wala ni'mal musallahu. Ada dalam riwayat yang lain, wala ni'mal musallahu. Dan sebaik-baik tempat sholat itu adalah Baitul Maqdis. Ya, kenapa? Kalau zaman sekarang tentu yang afdal adalah Masjid Nabawi, 4 kali lipat dibandingkan dengan Masjidil Aqsa. Tetapi nanti karena ada kharabu Yathrib, karena nanti Madinah akan rusak, kemudian Mekah akan rusak. Ketika itu terjadi maka berubah, ya. Masjid terbaik itu adalah wala ni'mal musalla. Tempat sholat terbaik itu adalah al-musalla. Ini ada satu buku yang khusus membahas tentang hadis ini yang ditulis oleh Dr. Ra'fat Al-Misri. Judul bukunya wala ni'mal musalla. Nah, itu artinya adalah tempat sholat terbaik yaitu Masjidil Aqsa. Apa yang menjadikan Masjidil Aqsa ini begitu sangat istimewa? Lanjutannya di sini ya, wala yushikanna ayyakuna lirrajul mithla syatani farasihi minal ardi haitsu yara minha Baitul Maqdis khairun lahu minad dunya jami'an. Akan terjadi satu masa nanti orang mempunyai tanah yang luasnya panjangnya sepanjang kekang tali kuda. Ya. Kemudian dari tanah itu dia melihat langsung, matanya langsung bisa melihat, terlihat langsung Baitul Maqdis. Ya, artinya siapa yang nanti suatu saat punya tanah, dari tanah itu kurang lebih 2 meter ya, sepanjang tali kuda, dari tanah itu kemudian dia bisa melihat, hanya melihat saja, melihat Baitul Maqdis, itu pahalanya khairun lahu minad dunya jami'an. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Au qala khairun minad dunya wa ma fiha. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia semuanya. Ini luar biasa. Baitul Maqdis di akhir zaman ini Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan Baitul Maqdis, sehingga dengan demikian Rasulullah sangat berimbang ya, artinya menyampaikan memang betul tentang kemuliaan Masjid Nabawi 4 kali lipat. Kemudian Rasulullah ternyata juga menjelaskan tentang bahwa Masjidil Aqsa ini nanti akhir zaman akan menjadi tempat sholat terbaik, ni'mal musalla, wala ni'mal musalla hu, yaitu adalah Baitul Maqdis. Dan yang terakhir ini kaitannya dengan akhir zaman. Sebelumnya tadi sebenarnya sudah berkaitan dengan kondisi akhir zaman. Saya kira yang akhir zaman ini sangat banyak sekali ya, kaitannya dengan Dajjal, kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian informasi akan hancurnya Yahudi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta tuqatilul yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yaqulul hajar wara'ahu yahudi, sampai bebatuan ya, yang di belakangnya ada orang Yahudi bersembunyi pun berkata. Artinya apa? Orang Yahudi begitu sangat dilaknat, tidak hanya oleh manusia, tetapi dilaknat oleh makhluk Allah yang lain, seperti pohon, seperti batu, yang mereka semuanya di akhir zaman nanti mengatakan bahwa wahai orang muslim ya abdallah, hadza yahudiyun warai faqtulhu. Di belakang saya ini ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Dalam riwayat yang lain, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak terjadi hari kiamat sampai orang-orang muslim memerangi orang Yahudi. Jadi yang memerangi Yahudi itu bukan orang Palestina. Ya, redaksinya adalah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Sampai orang-orang muslim memerangi orang Yahudi. Maka yang terjadi saat ini, umat Islam di seluruh dunia yang bergerak untuk membebaskan Baitul Maqdis adalah jalan panjang menuju peperangan akhir zaman, yaitu peperangan orang Muslim yang akan memerangi orang Yahudi mendekati terjadinya hari kiamat. Mohon maaf karena waktu 45 menit
sudah berlalu ya. Satu lagi mungkin kita ambil hadis Rasulullah SAW tentang kelompok yang dimenangkan oleh Allah, kelompok yang ditolong oleh Allah, yaitu mereka yang ada di Baitul Maqdis. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Akan selalu ada sekelompok orang, ya, sekelompok dari umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka komitmen dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang yang di luar mereka mencoba untuk membahayakan mereka, menyelisihi mereka, tidak membahayakan mereka sedikit pun, ya, sampai datanglah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad menyebutkan, "Ainahum ya Rasulullah?" Di manakah mereka ya Rasulullah? Kelompok yang ditolong dimenangkan oleh Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hum fi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis, wa fi aknaf Baitul Maqdis, dan mereka yang berada di sekeliling Baitul Maqdis. Artinya benar bahwa akhir zaman nanti semuanya itu adalah orang-orang baik akan memang menuju ke sana semuanya. Maka saat ini adalah tahapan-tahapan menuju kejayaan, menuju kemenangan akhir zaman insyaallah ta'ala. Ya. Baik, mungkin itu sebagai pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi yang luar biasa dan faidah yang banyak yang kita dapatkan pada hari ini seputar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang Baitul Maqdis dengan 3 klasifikasi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad tadi, yaitu hadis-hadis yang bercerita tentang masa lalu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, yaitu pembangunan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, bahwa ia merupakan masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram, dan doa Nabiullah Sulaiman, dan ditakkid oleh harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka yang sholat di sana diharapkan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau bersama dengan sahabat-sahabatnya, hadis tentang Isra dan Mi'raj, dan hadis tentang peristiwa tahwilul kiblah, ya, pergantian atau perpindahan kiblat. Juga klasifikasi yang ketiga, hadis-hadis yang berbicara tentang masa depan, terutama yang berkaitan dengan akhir zaman, bahwa sebaik-baik tempat sholat nanti adalah di Masjidil Aqsa, dan mahjar, ya, tempat hijrahnya Ibrahim, merupakan, ya, tempat terbaik yang akan dihuni oleh manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga tentang Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendiami nanti Baitul Maqdis. Saya kira kita semua sudah beristifadah dan mendapatkan pencerahan yang luar biasa pada hari ini, dan kepada Ustadzuna kami haturkan syukran wa jazakumullahu khairal jaza, juala yang mampu membalas beliau dengan sebaik-baiknya balasan. Selanjutnya, para hadirin dan hadirat peserta daurah Palestina sekalian, kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk ke room chat. Yang pertama, ya, afwan Ustadz, bukankah tempat yang tidak bisa didatangi Dajjal adalah Mekah? Bagaimana Mekah dan Madinah bisa hancur? Pertanyaan kedua dari Depok, ya, Ummu Hisham. Bismillah, izin bertanya Ustadz, secara batas wilayah, definisi Baitul Maqdis yang dimaksud dalam hadis, apakah merupakan mencakup Palestina, Syria saat ini? Mohon penjelasannya. Ya, ini 2 pertanyaan yang sudah masuk kepada Ustadzuna. Kami persilahkan untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Fadhol Ustadzah.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jawab pertanyaan yang pertama ya, kaitannya dengan kharabu Yathrib, ya, kharabu Yathrib. Imran Baitul Maqdis, kharabu Yathrib, wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathul Qastantiniyah, wa fathul Qastantiniyah khuruj ad-Dajjal. Ya. Jadi ini ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa kehancuran Yathrib tentu adalah bukan yang dimaksud hancur secara fisik ya, tetapi ada perilaku-perilaku yang menyebutkan bahwa Yathrib kemudian tidak seperti apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pembatasan secara real itu tidak ada penjelasannya ya, tidak ada penjelasannya. Akan tetapi kalau kita melihat dalam penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa betul Madinah Al-Munawwarah kemudian Makkah adalah tempat-tempat yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal ya. Betul bahwa itu adalah sahih hadisnya penjelasan tersebut. Akan tetapi ketika perilaku orang yang kemudian menghilangkan wibawa Yathrib, kemudian menghilangkan wibawa Masjidil Haram, itulah kemudian Allah alihkan kemuliaan itu ke Baitul Maqdis. Sehingga di sini dapat kita pahami bahwa yang disebut dengan hancur di sini adalah bukan hancur yang secara fisiknya, gitu ya. Misalkan kalau kita lihat hadis tersebut dengan waktu munculnya Dajjal, dengan penaklukan Konstantinopel, kan masih sangat jauh sekali, gitu ya. Fathu Konstantiniyah, khuruj Dajjal. Padahal waktu penaklukan Konstantinopel sudah lama, sementara keluarnya Dajjal ini masih sangat jauh. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwa rentang ini adalah rentang masa-masa yang masih atau sudah masuk dalam kondisi akhir zaman. Jadi hitungannya itu sebenarnya hitungan cepat ya, antara penaklukan Konstantinopel sampai dengan hari kiamat. Dan tentu kita melihat sebagian perilaku orang ya, mungkin kita mohon maaf menyebut gitu ya. Jadi ada perilaku sebagian orang yang kemudian seharusnya dia menjadi pemakmur, pemulia Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, akan tetapi kemudian perilaku-perilaku ini tidak diterapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kaitannya dengan batas wilayah Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu penyebutan yang muncul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Artinya atau setelah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, nah, gitu ya. Sebelum itu wilayah itu disebut dengan Al-Aqsa, ya, disebut dengan Al-Aqsa. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadisnya itu dengan istilah Baitul Maqdis. Juga disebutkan juga dengan Al-Baitul Muqaddas. Nah, gitu ya, Al-Baitul Muqaddas. Jadi Al-Aqsa sering disebut juga dengan Baitul Maqdis. Jadi kalau kita lihat Baitul Maqdis itu adalah rumah yang suci, Al-Ardul Muqaddas, rumah yang disucikan. Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran,
apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah ke negeri yang disucikan. Jadi kalau dibuat diameter itu tengah-tengahnya itu memang ada di di Baitul Maqdis, itu di Masjid Al-Aqsa tengah-tengahnya. Jadi kalau ditarik diameter itu sampai mencakup wilayah-wilayah yang ada di Palestina sampai menyentuh kepada sebagian wilayah negeri Syam. Makanya kalau di muqaddimah dari kitab ini, kenapa negeri Syam juga banyak disebutkan kemuliaannya oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus. Ada Yaman, kemudian Syam, negeri Syam. Negeri Syam itu mulia, istimewa karena di dalamnya ada Al-Aqsa, gitu ya. Jadi keberkahan Al-Aqsa ini kemudian menyentuh Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, gitu ya. Sekitar Baitul Maqdis, sekitar Al-Aqsa itu menjadi mulia, menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke negeri Syam secara keseluruhan. Ya, dengan demikian orang banyak menggunakan Baitul Maqdis itu pertama dipakai untuk Masjidil Aqsa, kemudian Baitul Maqdis itu juga dipakai orang untuk menyebut wilayah yang paling dekat dengan Masjidil Aqsa, yaitu Al-Quds, gitu ya, Al-Quds. Ya, kemudian istilah-istilah Baitul Maqdis ini sesungguhnya disebutkan di dalam hadis Rasul, gitu ya. Memang Rasulullah tidak menyebutkan teritorial secara khusus, gitu ya, tetapi Baitul Maqdis itu dalam hadis Rasulullah menyebutkan Masjidil Aqsa, kemudian wilayah yang ada di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Baitul Maqdis itu adalah pusatnya Masjidil Aqsa, kemudian menyentuh wilayah Palestina yang merupakan ada di sekeliling Masjidil Aqsa. Nah, itu penjelasan dari saya terkait dengan teritorial. Karena ini ada istilah-istilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakumullahu khairan Ustazana atas penjelasan dan jawabannya. Selanjutnya kami masih buka pertanyaan untuk sesi kali ini. Silahkan yang mau bertanya bisa lewat kolom chat atau dengan raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz kita. Silahkan kepada peserta hadirin dan hadirat sekalian. Ya. Sepertinya sudah sangat jelas Ustazana, ya, tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Sekali lagi kami mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz Ahmad atas kesediaan beliau membersamai kita membagi ilmunya pada daurah kali ini. Mudah-mudahan Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Ya, dan tentu saja perhatian kita terhadap Baitul Maqdis dan Al-Aqsa secara khusus ini senantiasa kita tanamkan pada diri-diri kita insyaallah ta'ala. Syukran Ustazana, jazakumullahu khairan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.